terkait kepada siapa kita berguru, Bib. Jadi saya pribadi merasa sebagai orang awam yang tidak nyantri dan berguru langsung kepada kiai-kiai secara rutin, misalkan akidah, fikih, itu kita tidak rutin sebagaimana santri-santri yang di pondok pesantren gitu, rutin mempelajari kitab-kitab kuning. Nah, kita yang sebagai orang awam ini kayak ngerasa ya udah comot-comot gitu. Kita kayak ketika lihat di Instagram, di YouTube itu Ustadz A mengajarkan cara sholat seperti ini misalkan, ketika ngelihat lagi misalkan tadi mohon maaf di Ustadz Salafi juga ngajarin cara sholat seperti ini. Jadi kayak ketika kita melihat hal yang baik yang guru-guru yang kita lihat di Instagram, di YouTube itu yang diajarkan mereka, kita ambil semua gitu. Jadi terkait kepada siapa kita berguru tadi itu, mohon izin Bib, apakah ada kriteria gitu pada hal apa aja yang kita tidak boleh berguru kepada ulama-ulama yang kita lihat sekarang gitu. Cinta sahabatmu itu pasti akan datang kepadamu kalau dia betul-betul mencintaimu. Janganlah kamu risau. Ya, jadi jangan sampai kita dirisaukan sama orang. Dia misalkan pengen ngomongin kita apa, ya biarin aja. Alhamdulillah kita dapat tabungan pahala. Fokus aja sama diri kita. Ya, kita banyak yang harus kita lakukan di masa depan. Gak usah difikirin yang menghambat kita. Shallu ala Muhammad. Gitu. Jadi anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Gitu aja ya. Baik. Ada lagi enggak? Ya tuh belakang antum. Belakang antum. Ini semakin malam semakin hangat ini. Ini sudah habis, isi lagi nih. Ya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin Habib, begini Bib, tadi kan sempat menyinggung masalah kesepian Bib ya. Namanya siapa? Nama antum saya buka dong. Oh iya. Buka dulu. Wih, ganteng kumisan lagi. Iya, siapa namanya Mas? Sultan Bib. Wih, namanya bagus, Masya Allah. Begini Bib, Ya. kadang kan Allah itu kan dekat. Kadang kita merasa ketika lagi iman bagus, itu kan kita merasa seperti tidak merasakan kesepian. Jadi kita kayaknya nggak perlu banyak teman, cukup 1-2 orang yang emang sering mengingatkan gitu ya. Masya Allah. Tapi kadang saya kan buka Instagram ngeliat teman-teman lagi bareng-bareng sama teman-teman yang lain gitu kan, teman kerjanya kadang. Nah itu jadi seakan kita tuh jadi merasa, wah nih saya nggak ada teman nih gitu. Padahal tadinya udah cukup dengan Allah saja gitu kan, dengan beberapa teman yang sering mengingatkan. Tapi dengan melihat teman-teman yang lain mungkin lagi jalan kemana gitu kan, seru, mereka kan mungkin sekarang kan zamannya begitu ya. Jadi kita jadi merasa, aduh kayaknya gua harus cari teman yang, jadi merasa nggak cukup gitu dengan. Carilah teman ajak ke KUA. Jadi carilah teman ajak ke KUA. Ya lanjutin silakan. Iya. Sebenarnya pertanyaannya Bib, bagaimana supaya konsistensi untuk merasa cukup lah kita kan dengan Allah gitu kan. Yang pasti dengan teman-teman yang baik itu cukup gitu. Gak perlu teman-teman yang mungkin kita harus teman jalan ke gunung gitu kan, teman jalan ke puncak kemana. Antum senang hiking ya? Pernah Bib. Pernah ya? Iya. Kayak gitu Bib. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Namanya Sultan, ganteng orangnya. Semoga cepat dapat jodoh. Amin ya. Ana cuma khawatir antum jadi benci sama orang. Kita bersama Allah itu bukan maksudnya kita benci sama manusia. Wali, seorang wali itu dia tidak mungkin mengusir orang. Kalau dia mengusir orang pasti ada maksud yang baik. Habib Novel bin Muhammad Ali Idrus dulu disuruh pulang sama Abuya Hasan Baharun.
Ya novel irji walakal barokah. Pulang, nyantrimu nggak usah sampai selesai kamu dapat barokah. Wali yang ngomong. Jadi saya tidak pernah tuh, misalkan nih ada ahli maksiat, saya di Walid Al Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, ada orang bawa salib segede rantai kapal itu segini, salibnya gede, ya, datang ke rumahnya, diajak masuk ke kamarnya saya di Walid, diajak ngobrol sama Walid. Saya tidak pernah menemukan diri saya datang kepada seorang wali terus bilang, ente keluar ente keluar. Enggak. Nah, jangan sampai antum punya perasaan gitu. Itu perasaan yang disuntikin setan supaya antum ngerasa antum lebih baik dari orang, tapi antum nggak ngerasa gitu. Jadi kebersamaan terbaik itu pada saat antum sendirian antum ingat Allah, pada saat antum beramai-ramai antum bisa ngajak orang ingat sama Allah. Jadi antum tugasnya satu, mengajak teman-teman antum sebanyak-banyaknya untuk ingat sama Allah. Umurnya berapa Mas Sultan? 26? 25? Iya, besok tahun depan nikahnya. Insya Allah ya, amin ya. Amin ya Rabbal Alamin. Gitu ya. Ini kayaknya butuh teman ke KUA. Ada yang bersedia nggak? Yeah. Ya, silakan. Atau lagi nih kayaknya tadi. 2 lagi, nambah lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Bib. Mana? Oh iya, Masya Allah ya. Terkait kepada siapa kita berguru, Bib. Jadi saya pribadi merasa sebagai orang awam yang tidak nyantri dan berguru langsung kepada kiai-kiai secara rutin, misalkan akidah, fikih, itu kita tidak rutin sebagaimana santri-santri yang di pondok pesantren gitu, rutin mempelajari kitab-kitab kuning. Nah, kita yang sebagai orang awam ini kayak ngerasa ya udah comot-comot gitu. Kita kayak ketika lihat di Instagram, di YouTube itu Ustadz A mengajarkan cara sholat seperti ini misalkan. Ketika ngelihat lagi misalkan tadi mohon maaf di Ustadz Salafi juga ngajarin cara sholat seperti ini. Jadi kayak ketika kita melihat hal yang baik yang guru-guru yang kita lihat di Instagram, di YouTube itu yang diajarkan mereka, kita ambil semua gitu. Jadi terkait kepada siapa kita berguru tadi itu, mohon izin Bib, apakah ada kriteria gitu pada hal apa aja yang kita tidak boleh berguru kepada ulama-ulama yang kita lihat sekarang gitu. Terima kasih Bib. Ini saya jawabnya harus menggunakan papan tulis biar antum paham semua. Ini semakin seru aja nih, semakin malam ini, ya. Mana papan tulisnya? Enggak? Ya. Sambil saya jawab ya. Oke, sekarang saya mau jadi ustadz sebelah sana. Gayanya gini. Imam Syafi'i itu bagus, dia adalah seorang ulama. Tapi Imam Syafi'i manusia bisa berdosa tidak? Bisa berdosa tidak? Yang tidak berdosa adalah Rasul. Kita hormati Imam Syafi'i, tapi kita tidak usah ambil pendapatnya yang tidak sesuai dengan Rasulullah. Ikutilah jalan Quran dan Sunnah. Udah mirip belum? Udah mirip belum? Udah mirip kan? Udah mirip kan? Persis gitu kan? Itu kan? Saya mau tanya, kira-kira mungkin nggak kita bisa ketemu sama Rasulullah sementara jaraknya 14 abad? Jawabannya tentu saja tidak mungkin. Mau ke MRBJ harus ada jalurnya. Setiap tujuan itu pasti ada jalannya. Nggak mungkin tiba-tiba sampai MRBJ twing sampai gitu kan? Itu Doraemon, pintu ajaib. Ya. Pulpen mana pulpen? Pulpen apa namanya? Dol. Baik, makasih. Di sini aja. Pakai ini aja. Ya, antum di sini aja. Pegang ini. Nah, sini. Oke, lihat ya. Di sini ada Imam Syafi'i. Ya Allah.
Di sini ada Imam Syafi'i. Oke. Imam Syafi'i ini punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik ini punya guru namanya Imam Nafi. Imam Nafi ini punya guru namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya guru Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung nggak? Taruhlah ada ustadz namanya OKB. Kan biasa ustadz sekarang disingkat kan? Ya kan? Nah ini istilahnya OKB lah. OKB mengatakan nggak usah ikut. Ini lahirnya 150 Hijriah. Ini lahirnya 1400. Ya 400 Hijriah lah. 1400 Hijriah. OKB bilang nggak usah ikut sini, langsung ikut ke si. Lewat mana OKB? Wahai ustadz-ustadz yang melarang ikut Imam Syafi'i dan ulama Syafi'i ya, terus kami harus ikut siapa? Jalur Anda itu lewat jalur mana? Jalur nyogok? Emang bisa langsung loncat tiba-tiba, dilangkahin, ya kan? Abad ke-13, abad ke-12, abad ke-11, abad ke-10, abad ke-9, abad ke-8, abad ke-7, abad ke-6, abad ke-5, abad ke-4, abad ke-3, abad ke-2. Dilangkahin, ini nggak ada nih, ini nggak ada orang. Halo, ini berapa abad ini? 14 abad dianggap nggak ada, oh. Langsung dia pengen ke si. Ini orang waras atau tidak? Jangan dijawab. Please jangan dijawab. Nggak mungkin. Antum pengen sampai ke sini. Imam Bukhari, nih lihat.